Hai Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun keadaannya, oke? Kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya. Dan tema kita kali ini adalah yang akan terjadi di 7 hari ke depan, oke? Seperti biasa ya, saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga enggak ya. Kalau enggak resonate jangan dipaksakan, sesuaikan aja dengan situasi kalian saat ini ya. Dan buat kalian yang mau personal reading, kalian bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di video ini dan juga yang ada di box deskripsi ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di sini saya buka beberapa deck ya seperti biasa, dan saya juga udah shuffle kartunya untuk menghemat durasi ya. Langsung aja kita mulai ya. Kita mulai di kartu tarot yang pertama ya. Di sini ada Ten of Wands, ada Five of Wands, ada Three of Swords ya. Lalu ada Seven of Wands, Page of Swords, ada The Hangman, Six of Cups, ada Three of Pentacles, Six of Pentacles, dan Ace of Cups ya. Ini tentang sesuatu yang sedang kalian kerjakan atau kalian upayakan saat ini ya. Ini bisa tentang hubungan kamu dengan seseorang, tapi bisa juga tentang karir atau usaha kalian selama ini ya. Kalau dari kartu yang ada di sini, saya bisa merasakan bagaimana beratnya perjuangan kalian ya dalam mempertahankan sesuatu ini ya. Mempertahankan hubungan kalian dengan pasangan ya, atau mempertahankan karir atau usaha kalian selama ini ya. Walau banyak yang telah kalian lakukan ya dan selalu hasilnya mengecewakan ya, nggak membuat kalian itu menyerah begitu aja ya lalu meninggalkannya. Di sini kalian tetap berusaha untuk bertahan semampu kalian ya, dan walau terseok-seok ya dan berderai air mata ya, mungkin kalian ini terus melangkah dan melangkah ya. Dan apa yang akan terjadi di 7 hari mendatang ini adalah sesuatu yang baik ya. Di dalam 7 hari ke depan ya, kalian akan mulai bisa melihat progres dari apapun yang tengah kalian upayakan ini. Oke? Apa yang telah kalian bangun ya akan mulai menampakkan hasilnya ya. Ada impact yang positif ya yang akan datang dalam hidup kalian ya. Apa yang kalian harap-harapkan selama ini akhirnya akan bisa terwujud juga. Oke? Kartu Ace of Cups di sini ya melambangkan bagaimana nanti ya di 7 hari ke depan pada akhirnya kamu akan bisa bernafas dengan lega ya. Karena situasi yang selama ini membuat kalian itu stres ya, gelisah, nggak tenang, akhirnya akan selesai juga pada akhirnya ya. Situasi kalian itu akan kembali pulih dan hati kalian akan dipenuhi dengan kebahagiaan juga kedamaian ya. Ini adalah kabar baik buat kalian Taurus ya. Semoga apa yang kita baca ini benar-benar relate ya dan terjadi di hidup kalian nanti dalam 7 hari ke depan. Oke? Kita lanjut ke oracle berikutnya ya. Di sini ada mice ya, ada tower, fox ya, lalu ada fish, gentleman, dan lady ya. Lalu di sini ada letter, ada lilies, birds, ada anchor, ada sheep, stork, child, bouquet, dan book ya. Seseorang yang dulu pernah mengkhianati kalian
pernah menyakiti ataupun mungkin pernah ghostingin kalian ya, setelah sebelumnya mungkin dia mencuri hati kalian ataupun materi ya yang kalian miliki. Dalam hal ini mungkin memanfaatkan kalian dengan sikapnya yang manipulatif ya. Sekarang ini hidupnya lagi hancur-hancuran ya, dan berpikir untuk menemui kalian lagi ya. Tapi sepertinya ya kedatangannya kali ini niatnya itu udah beda, nggak kayak dulu lagi ya. Mungkin kedatangannya kali ini adalah untuk minta maaf ya sama kamu atas semua perbuatannya selama ini ya, yang telah membuat kamu itu menderita sendirian sekian lama. Oke? Di sini dia merasa sangat bersalah ya, dan selama dalam pelariannya selama ini dari kamu, dia telah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang kemudian membentuknya menjadi manusia yang lebih baik ya, yang sedikitnya ya telah bisa menyadari segala kesalahan-kesalahan dia di masa lalu dan menyesalinya ya. Beberapa mungkin dari kalian ini akan kembali menjalin hubungan lagi dengan seseorang ini ya, dan hidup bahagia ya. Tapi beberapa dari kalian ya, dia ini hanya datang untuk meminta maaf ya, tapi tidak ada kelanjutan yang lebih serius lagi ya. Mungkin karena dia ini udah punya pasangan ya, atau kamu yang sudah punya pasangan ya dan telah hidup bahagia. Oke? Jadi dia datang hanya untuk minta maaf supaya hatinya itu bisa lebih tenang. Oke? Lalu di kartu oracle berikutnya ya, di sini akan ada surat ya, atau chat atau kabar ya dari seseorang yang ada di seberang sana ya, di perantauan. Oke, ini bisa di luar negeri ataupun di luar kota ya. Ini bisa kabar dari anak kalian yang mungkin lagi kerja di sana ya, atau menempuh pendidikan di perantauan ya. Atau bisa juga seseorang ini yang dulu kalian pernah dekat ya, atau pernah kenal di zaman masih muda dulu ya, zaman masih anak-anak mungkin. Dan dulu mungkin dia ini adalah sifatnya itu masih kekanak-kanakan ya, nggak mandiri. Dan sebentar lagi ya, dalam 7 hari ke depan, dia ini akan berkirim kabar ke kamu ya, dan memberitahukan kalau dia ini telah sukses sekarang ya, dan bukan lagi anak-anak seperti dulu ya, yang baru belajar terbang ya, yang manja dan gak mandiri ya. Setelah lama tinggal di perantauan ya, bisa luar negeri atau luar kota, dan hidup sejahtera ya, akhirnya dia akan memutuskan untuk pulang ya, dan kemungkinan akan menetap kembali ke tanah kelahirannya ya. Dan kalau yang akan datang ini adalah anak kalian ya, bisa jadi dia ini sudah berkeluarga ya, dan akan memboyong keluarga kecilnya ikut pindah ke sini. Oke. Sementara kalau dia ini adalah seseorang yang dulu kamu kenal di masa muda dulu, di masa masih sekolah ya, mungkin dia nanti akan datang dengan seorang anak ya. Bisa jadi di sana itu dia telah berkeluarga ya, dan punya anak, tapi gagal dalam hubungan dan memutuskan untuk pulang dan menetap kembali di sini. Oke? Jadi akan ada reunion ya. Dia ini adalah salah satu bagian dari story kalian di tahun 2023 ini ya. Siapapun yang akan datang ini ya, akan memberikan kebahagiaan buat kalian. Oke? Mungkin kabar ini tidak akan pernah kamu duga sebelumnya ya. Dan nanti dengan kedatangan dia ini akan jadi surprise buat kalian ya. Surprise yang akan membahagiakan buat kalian. Oke ya Taurus? Lalu kita lanjut ke tarot berikutnya ya. Buat kalian Taurus ya, yang selama ini mungkin lagi berselisih paham dengan seseorang, atau lagi punya hubungan yang buruk dengan seseorang yang sifatnya atau karakter dari orang ini memang sangatlah buruk ya.
Dan sepertinya hubungan gak baik ini udah berlangsung cukup lama dan membuat kalian udah gak begitu nyaman ya. Mudah-mudahan dalam 7 hari ke depan kalian akan bisa terbebas dari situasi ini ya. Seseorang yang peduli sama kalian ya akan mempelajari situasi atau permasalahan yang sebenarnya sedang terjadi di antara kamu dengan seseorang yang jahat ini ya. Dan dari penilaian itulah akan diputuskan untuk mengganti orang tersebut ya dengan orang yang baru yang lebih baik koneksinya dengan kamu. Oke? Jadi setelah mempertimbangkannya ya, orang yang peduli sama kamu ini bisa bos kamu ya, atau seseorang yang punya power di sini, akhirnya akan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasama dengan orang yang berselisih dengan kamu ini ya, dan akan menggantinya dengan orang yang baru yang jauh lebih baik dan bisa bekerja sama dengan kalian. Oke? Jadi bila ini relate dengan kehidupan kalian ya, baik di pekerjaan atau di lingkungan pertemanan kalian ya, tenang aja ya, dan jangan berpikir untuk menyerah dan keluar dari sana ya, karena sebentar lagi akan ada jalan keluar yang akan menguntungkan kalian ya. Pada akhirnya orang yang toksik ini, orang yang berselisih dengan kalian ini akan hengkang dari hadapan kalian ya, dan kalian pada akhirnya akan bisa hidup dengan tenang. Oke, semoga aja ya Taurus. Lalu kita lanjut ke oracle yang berikutnya ya. Ini adalah oracle yang terakhir. Oke. Di sini ada Ten of Cups ya. Ada Six of Cups. Lalu ada Nine of Action. Ada Fear of Decision dan Spiritual Teacher ya. Ini tentang situasi yang menyulitkan kalian ya, dimana akan segera berakhir dalam 7 hari ke depan. Oke? Kamu pada akhirnya akan bisa bernafas lega ya. Seseorang yang selalu menghantui hari-hari kalian selama ini akan segera berlalu dari kehidupan kalian ya. Dan kedepannya kalian akan bisa kembali menjalani hidup dengan penuh ketenangan ya, dan bisa lebih produktif untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kalian selama ini. Oke? Lalu hari-hari yang penuh dengan kedamaian ya sedang OTW ke arah kalian. Oke? Badai akan berlalu dan kamu akan bisa melihat perjalanan hidupmu dengan lebih indah ya. Hal-hal yang selama ini membuat kalian itu stres ya akan hilang dari kehidupan kalian ya, dan akan diikuti oleh hari-hari yang penuh dengan sukacita ya. Dan buat kalian yang membutuhkan energi pemulihan, mungkin kalian bisa pergi ke tempat-tempat yang ada airnya ya, seperti pantai ya, mungkin air terjun, atau kalau nggak ada pilihan yang lain, kalian bisa pergi ke kolam renang ya. Atau kalau kalian punya budget lebih ya, kalian bisa ke luar negeri atau keluar kota. Oke? Traveling ini akan bisa merecharge baterai kalian lagi ya. Jadi kalian itu bisa benar-benar menikmati anugerah yang akan datang sebentar lagi. Oke? Lalu di kartu berikutnya ya, buat kalian yang selama ini udah bekerja keras ya untuk menciptakan segala sesuatu yang berhubungan dengan impian-impian kalian atau harapan-harapan yang ingin kalian capai, ini bisa tentang kerja keras kalian di hubungan kamu dengan pasangan ataupun keluarga ya, atau di karir dan keuangan kalian, atau juga di hal-hal lain ya. Sebentar lagi kamu ini sudah bisa istirahat sejenak ya, melepaskan semua beban yang membuat kamu penat, dan gak perlu lagi kalian khawatir ya, karena malaikat-malaikat penjaga kalian akan selalu ada di samping kalian untuk melindungi dan menjaga kalian selama kalian beristirahat ya. Dan sebagai gantinya, mereka minta untuk kalian melakukan hal-hal yang sama kepada lingkungan kalian ya, binatang-binatang dan juga bumi ya terutama. Mungkin juga hal-hal lain ya yang kalian rasa perlu untuk kalian lindungi.
Oke, jadi ada timbal balik ya, dan saya rasa itu nggak sulit untuk kalian lakukan ya, karena sejatinya memang tugas kita sebagai manusia adalah menjaga dan memelihara apapun atau siapapun ya, ciptaan Tuhan, baik tanaman, hewan, ataupun manusia. Oke, kalau saya tuh percaya satu hal ya, kalau kita itu memelihara hewan, tanaman, lingkungan, atau alam di sekitar kita, dengan baik ya, sebagai gantinya kita pun akan dijaga dan dipelihara oleh semesta dan malaikat-malaikat penjaga kita ya. Akan selalu ada impact yang positif untuk segala perbuatan baik yang sekecil apapun yang kita lakukan untuk alam ini ya. Sedikit saran buat kalian yang mungkin saat ini merasa rezekinya lagi seret ya, atau susah. Coba deh ya, bagikan sedikit makanan ya ke kucing-kucing liar yang kalian temui di jalanan ya. Mudah-mudahan kalau kalian memberinya dengan ikhlas ya, nggak terpaksa, cara itu akan bisa membuka pintu rezeki kalian ya. Percayalah ya, saya pun pernah melakukan hal ini ya. Saya itu memang suka sama kucing ya, dan mudah iba dengan kucing-kucing liar yang ada di jalanan. Walau dulu saya juga susah ya, pernah mengalami kesulitan ekonomi, saya selalu berusaha untuk menyisihkan sedikit ya buat ngasih makan ke kucing-kucing yang liar ya. Dan puji Tuhan, hidup saya itu selalu ada aja rezekinya ya. Rezeki yang bisa membuat saya bisa terus bertahan di hidup saya yang sulit. Oke? Jadi dari sini saya belajar ya, untuk kita jangan pernah takut untuk berbagi ya. Jangan takut jadi miskin ya, atau nggak bisa makan karena kita harus berbagi kepada sesama kita ya. Percayalah, Tuhan itu melihat segala perbuatan baik kita ya, perbuatan baik ataupun buruk ya, dan Beliau itu memperhitungkan semua itu. Oke? Memang Beliau itu penuh kasih ya, maha pengasih. Walau kita jahat pun dan gak peduli pada sesama kita, kita pun akan tetap diberi rezeki ya. Tapi kalian akan rasakan bedanya kalau kalian menerimanya dibarengi dengan berbagi juga ya. Rasanya itu akan lebih nikmat ya, dan begitu membahagiakan. Oke? Kebahagiaan sejati itu sesungguhnya datang saat kita bisa memberi, bahkan di saat kita dalam kondisi kekurangan ya. Dan rezeki yang kemudian akan datang sebagai balasannya akan melengkapi kebahagiaan itu. Oke? Jadi buat kalian yang masih berambisi untuk harta duniawi, berhentilah sejenak ya, dan lihat sekitaran kalian. Adakah yang bisa kalian berikan untuk mereka? Ketika kalian bisa melakukan itu dan mendapatkan kebahagiaan yang akan membuat kalian itu ingin menangis ya, percayalah ya, ambisi kalian itu akan berubah. Bukan lagi ingin kaya ya, tapi lebih ingin bisa melakukan yang lebih lagi untuk sesama kalian ya. Itulah kebahagiaan sejati yang memang seharusnya kita miliki. Oke, Taurus ya. Lalu di kartu yang terakhir di sini dikatakan ya, kalau kita ini harus terus bertumbuh ya, Taurus. Jangan stuck di posisi yang sekarang. Hidup ini nggak melulu cuma tentang makan dan minum ya, juga tentang harta duniawi ya. Nanti pada akhirnya semua itu akan kita tinggalkan ya, saat masa kita di dunia ini sudah selesai. Oke? Jadi lebih baik tingkatkan spiritualitas kalian ya, dan lebih memperhatikan sekitaran kalian. Oke? Jadilah berkat dengan apa yang kalian miliki saat ini. Nanti kalian akan sampai di satu titik di mana kalian akan bisa melihat kalau ternyata hidup ini indah banget ya, dan pasti kalian ingin hidup 1000 tahun lagi. Oke, Taurus. Malaikat penjaga kalian akan selalu ada ya, dan peduli dengan apapun yang menjadi pemikiran kalian ya, concern kalian. Dan mereka bilang kalau gak ada satupun yang perlu kalian khawatirkan, karena semua pada akhirnya akan baik-baik aja. Oke?
Jadi berdirilah tegak dan ketahuilah kalau cahaya ilahi akan bersinar atas kalian ya, dan semua akan dipulihkan. Yang rusak akan diperbaiki, yang hilang akan digantikan, dan yang bersedih akan dihiburkan. Oke? Kita akan masuk ke fase pemulihan di mana hidup kita secara keseluruhan akan dipulihkan secara total ya. Gunakan waktu ini untuk mereview lagi perjalanan kalian selama ini dan perbaiki apa yang perlu kalian perbaiki ya. Dan yang terpenting adalah berikan maafmu untuk semua orang ya yang pernah menyakiti hatimu ya. Dengan memberi maaf, kamu telah menyembuhkan luka hatimu sendiri ya. Dan kedamaian yang kamu inginkan akan kalian dapatkan. Oke? Lakukan juga ini untuk dirimu ya. Maafkan dirimu dan cintailah dirimu dengan sepenuh hatimu. Oke, Taurus ya. Kedamaian dan juga kebahagiaan akan bisa kalian dapatkan bila kalian bisa melakukan semua ini. Oke? Jadi inilah ya readingan buat kalian Taurus. Semoga apa yang kita readingkan ini bisa relate dengan kehidupan kalian dalam 7 hari ke depan ya. Apapun yang akan datang ini semoga bisa memberi kalian kebahagiaan, batin dan juga lahiriah kalian. Terima kasih sudah menyimak buat kalian semua. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, yang sudah support channel ini. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.